Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan, buat segala kebaikan. Kami menikmati kebaikan Tuhan, kami menikmati kuasa Allah tetap dinyatakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sampai saat ini kalau kami boleh ada dalam rumah ibadah ini ya Tuhan, kami tahu ini semua hanya karena anugerah-Mu, kasih karunia yang Kau berikan bagi kehidupan kami. Biarlah kami mempergunakan kesempatan yang Kau berikan ini untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau sudah duduk di atas pujian penyembahan kami, dan saatnya Tuhan Yesus berfirman-Lah bagi kami, sebab kami siap mendengar. Suci kuduskan setiap hati dan pikiran kami, segala perasaan kehidupan kami ya Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami, hingga firman-Mu itu yang hidup itu berkuasa dalam kehidupan kami, dan firman-Mu itu layak ya Tuhan ada dalam pribadi lepas pribadi kami. Bila ada kuasa-kuasa iblis, kuasa kegelapan, pikiran yang sia-sia mau mengalihkan kami dari perhatian kami dalam firman-Mu ya Tuhan, kami bersehati segala bentuk tipu muslihat ini kami cabut, ikatan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Allah saja, Roh Kudus kami luaskan, Engkau bekerja dalam kehidupan kami masing-masing lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Hamba hanya Allah Tuhan Yesus, bekerjalah sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh ada pada pagi hari ini, boleh kembali beribadah. Walaupun Ibu Gembala tidak ada, tetapi saya percaya kita semua menikmati kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan melihat Alkitab kita. Seringkali kita mendengar, kita baca tentang kasih karunia. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, kasih karunia itu menurut Alkitab, kasih karunia itu adalah pemberian Allah bagi manusia yang seharusnya kita manusia itu tidak layak menerimanya. Itulah kasih karunia. Karena itu adalah pemberian Allah bagi saya dan saudara. Kita tidak layak menerimanya, tetapi Tuhan tetap berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Kasih karunia juga sama dengan atau sinonim dengan anugerah. Dan kasih karunia ini Tuhan berikan bagi saya dan saudara kita sekalian supaya kita diselamatkan. Kalau kita melihat di dalam Alkitab kita membuka di dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 dan ke-9. Kita akan baca bersama dalam hitungan yang ketiga. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dan 9, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Puji nama Tuhan. Kita lihat di sini dikatakan bahwa kasih karunia itu adalah pemberian Allah. Di Efesus 2 ayat 8 dan 9, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Di bagian A dari Efesus 2 ayat yang ke-8 di sini dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kita perhatikan di sini kalau iman, maka kita akan melihat lagi di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, di situ dikatakan iman adalah dasar. Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Jadi didasari oleh iman, oleh kasih karunia, oleh pemberian Allah ini. Ketika kita menerima dengan iman, maka kita diselamatkan. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Di Ibrani 11 tadi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu tanpa melihat kita percaya.
Itulah iman. Dan kalau di sini dikatakan iman adalah dasar atau alas dari segala sesuatu, maka kita lihat, Bapak Ibu Saudara tahu kan di belakang pastori sedang dibangun ya. Bangunan ini sudah berdiri kokoh dan tinggal selesainya saja. Penyelesaian sudah banyak ruang-ruang yang dapat ditempati. Dan kalau kita melihat ketika pastori yang pertama, pastori yang lama itu tidak 2 lantai, tapi sekarang yang baru yang akan selesai ini 2 lantai. Dan kalau kita melihat iman adalah dasar dari segala sesuatu. Bangunan semakin tinggi dia ditingkatkan, semakin tinggi dia naik bangun, maka dasarnya harus kokoh, harus kuat. Semakin dalam pula fondasi atau alas atau dasar itu dibuat, diterapkan. Begitu juga dengan iman. Semakin kita setia kepada Tuhan, semakin kita mengenal Dia secara pribadi, semakin iman kita kokoh di dalam Tuhan, maka kita harus memiliki iman yang kuat, dasar, karena itu adalah dasar. Dan di sini dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 tadi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Tuhan memberikan, Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada saya dan saudara, kita diselamatkan. Tetapi kalau kita tidak memiliki iman, iman kita cepat goyah, maka kita bisa pindah ke lain hati. Jadi nggak sama Tuhan Yesus lagi, pindah ke lain hati. Karena apa? Iman kita tidak kokoh. Dasar itu yang dasar dalam kehidupan kita tidak kokoh hingga kita bisa berpindah. Kita lihat di sini saudara-saudara, dan saya boleh tinggal di dalam keselamatan itu pun karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Di dalam Ibrani, masih dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, di situ dikatakan bahwa tidak akan ada yang berlayak kalau tanpa iman. Di sini dikatakan di dalam, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi dengan kata lain di sini dikatakan tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi dasarnya itu tetap harus iman, percaya yang sungguh kepada Yesus. Itu yang harus kita pupuk dalam kehidupan kita, sebab di situ dikatakan kita tidak akan berkenan kepada Allah. Walaupun keselamatan itu sudah dianugerahkan, kasih karunia itu sudah diberikan bagi saya dan kita hingga kita boleh diselamatkan, tetapi di sini dituntut dari kehidupan saya dan saudara untuk memiliki iman, percaya kepada Tuhan dengan sungguh. Kita beriman kepada Tuhan Yesus. Kita sudah diselamatkan karena kasih karunia. Tadi kita sudah membaca adalah pemberian Allah, bukan usaha kita sendiri. Tapi kita diselamatkan karena Yesus yang mati di kayu salib. Sering saya mengulang Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini hingga diberikan anaknya. Jadi Allah memberikan putra tunggalnya bagi saya dan saudara untuk menyelamatkan kita. Bagaimana mungkin ketika kita tidak memiliki iman terhadap Dia, sedangkan di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6 tadi, tidak ada seorang pun yang dapat berkenan kepada Allah kalau kita tidak memiliki iman kepada Yesus Kristus. Kasih karunia diberikan bagi saya dan saudara. Itu adalah pihak dari Bapa, dari Allah Bapa memberikan kita kasih karunia sehingga Dia rela mengorbankan Yesus, anak tunggalnya bagi saya dan saudara, menjadi tebusan. Bukan saja bagi orang Kristen tetapi bagi banyak orang. Dan kalau kita melihat, kalau kasih karunia, keselamatan ini diberikan bagi kita, semakin Tuhan mau memberikan sesuatu atau semakin Tuhan mau memakai saya dan saudara untuk kemuliaannya, semakin besar juga iman yang dituntut dalam kehidupan saya dan saudara untuk hayo bertumbuh di dalam iman. Semakin besar kuasa Allah dinyatakan bagi saya dan saudara, bagi kita, semakin besar juga iman yang diperlukan.
Sebab tadi Ibrani 11 ayat yang ke-6, tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-5. Roma pasal yang ke-5 ayat yang pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dibenarkan pun karena iman, bukan karena kebenaran kita sendiri. Karena mungkin kita dapat mengatakan saya tidak pernah mencuri, saya tidak pernah berbohong, saya tidak pernah melakukan ini dan itu, saya melakukan semua firman Tuhan. Di sini dikatakan kehidupan kita dibenarkan di hadapan Allah juga karena iman. Waktu kita percaya kepada Yesus yang Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada iman dalam kehidupan saya dan saudara. Ada iman kita kepada Tuhan Yesus. Maka waktu kita berdiri di hadapan Tuhan, kita dibenarkan, kita dilayakkan oleh Allah. Karena iman kita kepada Yesus. Kalau kita memperhatikan karya Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, Tuhan mau kita percaya kepada Tuhan. Tanpa alasan apapun Tuhan mau kita percaya kepada Dia. Tuhan menyelamatkan saya, tetapi cara kerja dari kuasa kegelapan atau iblis selalu memakai hal-hal yang dahulu, yang dapat dilihat kehidupan lama kita. Yesus selalu berkata, percaya saja, percaya dulu. Imani dulu, baru Tuhan nyatakan atau buktikan kuasanya. Kalau kita melihat di dalam Alkitab ini banyak contoh-contoh. Di dalam Ibrani 11 tadi, iman belum kita lihat tetapi kita sudah percaya, kita yakini bahwa Yesus itu ada. Apa yang kita belum kita lihat tapi kita sudah percaya, maka itu yang membawa kita berkenan kepada Tuhan. Dan itu juga yang surga siapkan bagi saya dan saudara. Kita dibenarkan ketika kita beriman, percaya kepada Yesus. Dosa-dosa kita diampuni. Itulah kasih karunia, itulah wujud dari kasih karunia Allah atau anugerah Allah yang Dia berikan bagi saya dan saudara. Iblis selalu mengingatkan kita, selalu mendakwa kita, selalu membawa kita pada pengalaman ketika kita hidup dalam kehidupan yang lama. Tetapi lihat, kalau ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita menjadi ciptaan baru. Dia memperbaharui kita. Di dalam Roma 5 tadi kita sudah melihat bagaimana di sini dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Iman membawa kita kepada satu kehidupan yang ada damai sejahtera Allah. Waktu kita dibenarkan di dalam Yesus, maka ada damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Kita dipelihara dalam Yesus juga karena iman kita kepada Allah. Karena iman kita kepada Yesus. Kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang ke-1. Kita akan banyak melihat ayat-ayat. 1 Petrus pasal yang ke-1. Ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Di sini dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, lihat di sini tadi kita sudah mendengar Pak Rubin Adi berkata bagaimana kita hidup. Dan kalau kita di sini dikatakan kita dipelihara dalam Yesus karena iman kita kepadanya. Kita sudah diselamatkan, kita diciptakan, kita dijadikan ciptaan baru oleh karena kebangkitan dari Yesus sendiri. Ya, bulan ini kita akan merayakan kematian dan kebangkitan Yesus pada akhir bulan. Tapi di sini kita melihat bagaimana kita dilahirkan kembali lewat kebangkitan Yesus. Waktu kita percaya pada Yesus dan kita lakukan firman-Nya, maka kita melihat kita bangkit bersama dengan Yesus.
Maka di sini kita menjadi satu ciptaan baru. Iblis selalu mengingatkan kita pada masa lalu kita yang mungkin tidak berkenan kepada Tuhan, tapi Yesus selalu memberikan kehidupan saya dan saudara kehidupan baru di dalam Dia. Waktu kita hidup dalam kasih karunia, waktu kita hidup dalam anugerah Tuhan, dosa tak akan menguasai kita lagi. Kita dipelihara karena iman kita kepada Yesus. Kita lihat lagi kembali dalam Efesus pasal yang kita lihat di sini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan itu tetap diberikan bagi saudara dan saya. Jadi itu bukan usaha kita, tapi sebab itu tidak di sini dikatakan ayat yang ke-9, jangan ada seorang pun memegahkan diri. Waktu kita hidup dalam kasih karunia, tadi saya katakan maka dosa tidak menguasai kita lagi. Kita dipelihara karena iman kita kepada Yesus. Tapi di dalam dari iman kita ini, iman ini kita harus pelihara, kita harus bangun. Bukankah di dalam Roma juga dikatakan iman tumbuh karena pendengaran akan firman Kristus. Jadi perlu firman Tuhan itu tiap hari dibaca, didengar atau apapun itu, tetapi firman Tuhan harus ada dalam kehidupan saya dan saudara. Setiap hari, bukan hari ini ingat firman, besok lupa. Tapi pada pagi hari ini kita sama-sama diingatkan. Bagaimana di dalam 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ketiga ini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita lihat di sini bagaimana ketika kita beriman kepada Yesus, maka kita terpelihara di dalam kekuatan Allah. Dan di sini dikatakan juga ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Jadi semua yang tidak ternodai, yang tidak dapat cemar, yang tidak binasa itu adanya di surga. Dan Yesus menyelamatkan saya dan saudara bukan tanpa tujuan, tetapi Dia mau kita ada bersama Dia di surga. Ayat yang kelima yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Keselamatan itu, saya sering berkata di tempat ini bahwa keselamatan itu gratis, tis. Keselamatan itu diberikan cuma-cuma. Tetapi bagaimana kita harus memiliki iman. Waktu kita melihat di sini bagaimana di sini ketika kita beriman kepada Allah, maka ada janji-janji Tuhan yang akan dipenuhi dalam kehidupan saya dan saudara. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-3 sampai 5 di sini dikatakan dengan jelas bahwa segala sesuatu yang tidak cemar, yang kudus, yang mulia itu adanya di surga, dan Tuhan mau membawa saya dan saudara, dan Yesus mau Dia menyelamatkan saya dan saudara supaya kita ada di dalam bersama dengan Dia di surga. Iman kita, iman yang dapat mengalahkan dunia. Itu dikatakan di dalam 1 Yohanes. Iman kita adalah iman yang mengalahkan dunia. 1 Yohanes pasal yang ke-5. Ya. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 5, iman mengalahkan dunia. Ini baru perikopnya saja. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya.
Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Jadi iman kita mengalahkan dunia ini. Kenapa mujizat bisa terjadi? Karena kita percaya sungguh kepada Yesus. Iman kita mengalahkan dunia. Waktu Yesus mengalami, waktu Yesus ada bersama dengan murid-muridnya, waktu Yesus mengalami badai tofan ketika dia ada di danau, dia tenang saja. Karena dia percaya bahwa dia dapat mengalahkan dunia ini. Dan kalau kita melihat juga di dalam firman Tuhan, dalam perjanjian baru, di dalam Injil, ada perempuan yang percaya, dia dengar Yesus walaupun dia belum pernah melihat, dia belum pernah bertemu dengan Yesus sebelumnya. Di dalam Matius 15 ayat yang dia percaya walau hanya mendengar tentang Yesus di dalam Matius 15 ya. Iman dalam perempuan ini membuat ia disembuhkan. Ada waktunya Tuhan untuk mendengar doa kita. Kalau Yesus belum menjawab doa kita, ada waktunya Tuhan untuk menjawab doa kita. Dia mendengar seruan kita, setiap doa yang kita naikkan. Tapi jawabannya tunggu waktunya Tuhan. Andai dia tidak menjawab juga itu tetap bagian dari jawaban Tuhan bagi kehidupan saya dan saudara. Dan ketika wanita ini percaya, maka anaknya disembuhkan. Waktu wanita ini percaya, maka ada mujizat terjadi. Dan di sini kalau kita kembali lagi di dalam 1 Yohanes bahwa iman itu mengalahkan dunia. Iman kita kepada Yesus mengalahkan dunia. Segala persoalan dapat terjadi, tetapi ketika kita percaya terus kepada Yesus, kita mengandalkan Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan sanggup menolong, maka pertolongannya dinyatakan bagi saudara dan saya. Tuhan akan menjawab doa-doa kita menurut waktunya Tuhan. Iman itu harus disertai dengan kebajikan, itu di dalam 2 Petrus ya. Jadi ada pertumbuhan selanjutnya, tidak hanya berdiam di situ, memiliki iman saja cukup, percaya kepada Yesus saja tidak, tetapi harus ada kelanjutannya. Di dalam 2 Petrus pasal yang ke-1, di situ dikatakan bahwa iman itu harus disertai kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri dan lain-lain. Dan kita melihat di sini mujizat itu terjadi biasanya tanpa kita pikirkan lebih dulu, tetapi kita imani perkataan lewat kebenaran firman Tuhan. Perkataan Yesus sanggup menyembuhkan orang yang sakit. Perkataan Yesus, kuasa Allah dapat menyembuhkan orang yang sakit. Kuasa Allah dapat memberikan kita jawaban dalam setiap doa kita. Kalau kita melihat juga di dalam masih ke dalam Matius ya, bagaimana ada orang kusta juga yang disembuhkan karena iman. Tuhan, jika Tuhan mau saya disembuhkan, di Matius pasal yang ke-8. Tuhan menyembuhkan. Karena apa? Mujizat ini Tuhan sediakan, Tuhan terjadi karena dia melihat, bukan melihat karena orang ini sudah berteriak-teriak. Bartolomeus di Markus 10 juga dia berteriak untuk supaya Tuhan menyembuhkan dia dari kebutaannya. Ada seketika Tuhan bukan melihat hanya seruan di ucapan bibir saja, tetapi terlebih dari itu dia melihat sampai ke dalam hati kita. Adakah kesungguhan dari dalam kehidupan kita untuk mau berseru kepada Tuhan ketika kita ada dalam persoalan? Entahkah itu sakit penyakit, masalah-masalah dalam keluarga, masalah ekonomi, ketika kita berseru kepada Tuhan, atau ketika apapun yang kita alami saat ini, ketika kita mau menyampaikan keluhan hati kita kepada Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak mau tolong. Tuhan tidak, seringkali Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, tetapi dia mau mendengar suara kita berseru kepada dia. Yesus, tolong saya Tuhan, jika Tuhan mau saya dapat disembuhkan saat ini.
Begitu juga dengan perempuan wanita ini, ketika dia percaya kepada Yesus, katakan sepatah kata saja Tuhan, maka anak saya sembuh, maka Tuhan menyembuhkan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita yang ada pada pagi hari ini kita memiliki iman. Iman tadi dikatakan harus disertai dengan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri dan lain-lain di dalam 2 Petrus pasal yang ke-1 ayat 5 dan seterusnya. Saudara harus ditambahkan apa saja iman itu ya. Dan iman di dalam 1 Yohanes tadi, iman mengalahkan dunia. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya tidak akan panjangkan, tetapi mari kita pakai iman kita kepada Tuhan. Jangan kita biarkan iman itu tidak berfungsi. Kalau mau melihat, kalau mau mengalami kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, mari kita pergunakan iman kita. Percaya sungguh kepada Tuhan, maka Dia sanggup. Bukan percaya hanya hari ini, karena saya merasa saya mampu, saya kuat, mungkin saya orang yang berkuasa di tempat ini, maka saya melakukan. Tidak, itu semua tidak terpakai di hadapan Tuhan. Tetapi mari kita pergunakan iman kita. Fungsikan iman yang ada dalam kehidupan kita sekalian, supaya kita bertumbuh di dalamnya dan kita menjadi orang-orang yang semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Sebab di dalam 1 Yohanes tadi katakan bahwa iman mengalahkan dunia. Pakai imanmu, jangan biarkan imanmu tidak dipakai atau tidak berfungsi. Dan mari kita melihat ketika kita fungsikan iman yang ada dalam kehidupan kita, kita akan mengalami kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Saya percaya kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kehidupan saya dalam Efesus tadi, itu karena iman kita kepada Tuhan. Dan biarlah kita fungsikan iman itu, kita jangan biarkan, tetapi mari kita sama-sama melakukan itu supaya nama Yesus ditinggikan dalam kehidupan saya dan saudara, dan kemuliaan Allah dinyatakan, kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara ketika kita memfungsikan atau kita memakai iman kita untuk hal-hal yang mungkin Bapak Ibu Saudara bilang bisa sepele, atau hal-hal yang besar baru saudara mempergunakan iman saudara, atau karena masalah kesembuhan kah baru saudara pergunakan iman. Pada pagi hari ini saya dan saudara sama-sama diingatkan untuk fungsikan iman kita, percaya kepada Yesus bahwa Dia sangat-sangat amat sanggup melakukan perkara besar dalam kehidupan kita. Bukan mujizat ini terjadi pada waktu murid-murid ada, tetapi sampai sekarang ini Tuhan mau melihat, Tuhan mau memberikan kuasanya, menyatakan kuasanya dalam kehidupan saya dan saudara kita ketika kita memfungsikan, memakai iman kita untuk hal-hal sehari-hari dalam kehidupan saya dan saudara, untuk melihat, untuk merasakan kuasa itu dinyatakan. Puji nama Tuhan, kita ada karena anugerah Tuhan, kita hidup, kita percaya kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Sebab itu kita mari yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita fungsikan iman Tuhan, iman percaya kita kepada Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Saya undang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita ameni pujian ini.